Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membahas mengenai perkembangan batang sekunder. Adapun teman kelompok kami adalah sebagai berikut. Diketahui bahwa pertumbuhan primer merupakan pertumbuhan yang terjadi dari pemanjangan ujung akar hingga ujung batang yang diakibatkan oleh aktivitas meristem apikal. Sedangkan pertumbuhan sekunder merupakan pertumbuhan yang disebabkan oleh adanya kambium yang mengakibatkan terjadinya pembesaran pada batang atau terjadi peningkatan ketebalan atau lingkar tanaman. Hal ini biasa terjadi pada tanaman dikotil karena memiliki kambium. Pertumbuhan sekunder ini berfungsi dalam memperbesar diameter dari batang itu sendiri. Pada batang tanaman, pertumbuhan sekunder terjadi karena adanya aktivitas meristem sekunder, yaitu kambium vaskuler dan kambium gabus. Kambium vaskuler di antara xilem primer dan juga phloem primer, yang disebut juga kambium intravaskuler. Pada tumbuhan muda, kambium vaskuler hanya terdiri dari satu lapisan yang kecil. Semakin dewasa akan terbentuk kambium yang melingkar, yang disebut sebagai lingkaran kambium atau cincin kambium. Ketika pertumbuhan sekunder dimulai, proses diferensiasi terjadi pada bagian medullary ray yang di dalamnya terdapat kambium intravaskuler dan di sebelahnya terdapat kambium intervaskuler. Pertumbuhan intra dan intervaskuler akan membentuk lingkaran kambium. Pada lingkaran kambium bagian luar terdapat phloem primer dan pada bagian dalam terdapat xilem primer. Pembelahan sel terjadi pada lingkaran kambium yang menghasilkan pertumbuhan sekunder pada xilem sekunder dan phloem sekunder, yaitu pada bagian dalam dan pada bagian luar. Penampang lebih jelasnya dapat dilihat di mana lingkaran kambium, kemudian xilem sekunder, phloem sekunder, dan phloem primer. Kemudian dilihat ada xilem primer. Penampang lebih jelasnya dilihat. Kambium ini membentuk bagian area parenkim yang mengandung xilem sekunder dan juga phloem sekunder, yang secara radial disebut dengan medullary ray sekunder. Xilem sekunder akan tumbuh menjadi lapisan kayu komersial. Pertumbuhan lingkaran kambium dipengaruhi beberapa faktor. Yang pertama, pemotongan tumbuhan, sinar matahari, penyakit kekeringan, dan juga suhu lingkungan. Selama beberapa musim, pertumbuhan kambium akan lebih aktif, tetapi pada beberapa musim lainnya, pertumbuhan akan menurun. Pada setiap musim akan terjadi pertumbuhan sekunder yang berbeda. Selama musim semi, kambium akan membentuk pembuluh xilem dan lapisan kayu yang disebut sebagai Hollywood. Pada musim dingin, kambium tidak terlalu aktif membelah, sehingga xilem yang terbentuk lebih sempit dan akan membentuk lapisan kayu yang disebut leadwort.
Hollywood mempunyai kepadatan yang lebih rendah daripada Letchworth. Perbedaan kepadatan ini akan membentuk lingkaran tahun. Pada lapisan batang silem sekunder tampak berwarna coklat muda karena menjadi tempat deposisi komponen organik seperti tanin, resin esensial, oil, dan getah. Deposisi tersebut menyebabkan batang menjadi tebal dan resisten terhadap serangga dan mikroorganisme. Lapisan bagian dalam berikutnya adalah lapisan yang keras yang terdiri dari sel-sel mati yang mengandung lignin. Pada bagian dinding sel yang disebut sebagai hardwood, lapisan ini tidak bisa dimasuki oleh air. Lapisan kayu di bagian luarnya disebut sebagai seafood. Korteks adalah tempat pertumbuhan sekunder berikutnya untuk pelebaran batang tanaman. Jaringan meristem lain adalah kambium gabus yang disebut sebagai velogen yang terdapat pada area korteks. Di dalam velogen terjadi diferensiasi sel ke bagian dalam, membentuk korteks sekunder atau disebut veloderm. Ke bagian luar membentuk jaringan gabus atau velum. Jaringan yang terdiri dari velum, velogen, dan veloderm itu disebut sebagai peridom. Selanjutnya, jaringan di luar kambium vaskuler yaitu peridom dan flum sekunder itu disebut sebagai kulit batang atau bord. Kulit batang yang terbentuk pada awal musim disebut sebagai foswort karena lebih lunak daripada terbentuk pada akhir musim yang sering disebut sebagai hardboard. Gas oksigen tidak bisa masuk melalui lapisan tebal pada kulit kayu, maka velogen akan membentuk lentisel dengan membuka epidermis untuk pertukaran gas.